Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya Pak Jamaluddin akan menyampaikan materi kedua, yaitu penyajian data pertama. Ini penyajian data, kita harus mengetahui bagaimana pengertian dari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data berdasarkan kategori atau kelas, sehingga memudahkan orang atau para pencari data untuk mengkategorikan data tersebut. Kemudian tujuan dari distribusi frekuensi adalah memudahkan dalam penyajian data, kemudian memudahkan dalam menganalisa. Ini beberapa bagian dari distribusi frekuensi. Pertama, kelas, kedua batas kelas, kemudian ketiga, batas kelas ini terbagi menjadi batas atas kelas atas, kemudian batas kelas bawah. Selanjutnya, tepi kelas, ada tepi kelas atas TAK, yaitu batas kelas atas ditambah dengan 0,5, tepi bawah kelas atau batas kelas bawah, batas kelas atas dikurangi dengan 0,5. Keempat, kita menentukan titik tengah kelas, yaitu membagi data dari penjumlahan batas bawah dengan batas atas dibagi dengan 2. Kelima, interval kelas. 6, panjang interval kelas. 7, frekuensi ke kelas. Baiklah, sekarang kita mencoba menyusun distribusi frekuensi. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus mengumpulkan data, raw data. Ini pada suatu penelitian kita harus mengumpulkan data atau disebut dengan data kasar. Seperti ini, misalkan data honor harian karyawan lepas. Ini datanya masih raw data, belum tersusun. Kemudian dengan data raw data ini kita harus membuat namanya mengurutkan, disebut dengan array data. Data tadi kita array, maka menjadi data terurut ya, dari data minimal, n minimal ya, dengan n maksimal 30 dengan 98. Setelah itu kita menentukan jarak atau ring, yaitu nilai selisih antara data terbesar 98 dengan data terkecil 30. Jadi dapat ringnya adalah 68. Kemudian kita membuat kategori atau kelas. Rumusnya adalah jumlah kelas K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Log N berarti log N-nya berapa tadi? N-nya 50. Maka 1 ditambah dengan 3,322 log 50. Log 50 berapa? 1,699 dikali dengan 3,322 maka dapat 5,644 ditambah 1 maka 6,644. Kemudian kita bulatkan ke atas berlaku 0,5. Ini berhubung 0,6 berarti 0,5 di atas 0, jadi 1. 1 tambah 6 jadi 7. Kita bulatkan menjadi 7 kelas. Yang kelima, kita menentukan namanya interval kelas. Interval kelas ini rumusnya adalah CI atau kelas interval range dibagi jumlah ke kelas. Range-nya tadi berapa? Selisih antara data terbesar dengan data terkecil. 98 kurangi 30 jadi 68 dibagi 7, 9,714. Kita bulatkan menjadi 10. Benar berlaku di atas 0,5. Keenam, kita menentukan tabulasi data. Tabulasi data ini kita harus membuat ya. Jadi kita ketahui bahwa jumlah kelasnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita harus bikin 7 kelas. Dengan syarat apa? Kelas intervalnya sama dengan 10. Ini 10 dihitung dari data minimal 30, berarti 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 jadi 10. Terus ini jumlah data berdasarkan angka Romawi. Kita lihat 30 sampai 39 ada berapa data sih yang telah terurut? Ada 30, 1, 352, 352, 3, 394. Jadi banyaknya data yang ada pada kelas interval ini berapa? Ada 4. Frekuensi inilah mencerminkan dari nilai jumlah turusnya. Selanjutnya, saudara, kita menentukan bagian-bagian dari distribusi frekuensi ya. Pertama, banyaknya kelas. Batas bawah kelas, batas atas kelas, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, titik tengah kelas. Nah, kita tentukan dari data modal berikut samping ini ya. Batas kelas itu ada berapa?
banyaknya kelas. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian batas bawah kelas. Ini adalah batas bawah kelas yang dimulai dari angka di bawah ya. 50, 60, 70, 80, 90, 90. Batas atas kelas 59, 69, 79, 89. Tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas ini kita untuk kelas pertama. Kalau tepi bawah kelas, batas bawahnya yang ini ya, dikurangi dengan 0,5 sampai dengan batas kelas kelima ya. Kemudian tepi atas kelas, batas atasnya yang ini tadi ya, 59 ditambah dengan 0,5, kebalikan dari tadi batas bawah ya. Kalau tepi atas ditambah dengan 0,5. Kemudian titik tengah kelas. Titik tengah ini kita bentuknya batas bawah kelas ya, ditambah dengan batas atas kelas dibagi 2. Maka dapat titik tengah kelas. Demikian uraian dari saya. Silakan mengerjakan latihan soalnya ini. Pada setiap pertemuan ada latihan soal. Supaya apa? Supaya Anda mudah mengerti dan memahaminya. Sekian, selamat berdiskusi. Terima kasih dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.